Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita berlimpah kenikmatan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa merawat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadi nikmat yang nikmat yang tidak justru dicabut oleh Allah Ta'ala. Sore ini atau malam hari ini kita ingin mengambil atau beberapa faedah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wasiyadah, bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan, baginya adalah al-husna, yaitu surga, wasiyadah, dan tambahannya. Ayat ini singkat, tapi ini merupakan bagian daripada janji Allah Ta'ala bagi orang yang mereka senantiasa berbuat ihsan dan mengambil atau sedikit mentadabbur ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, akan insyaallah akan lebih banyak memberikan manfaat, karena sungguhnya Al-Quran diturunkan Allah liyadabbaru ayatihi, dalam rangka untuk ditadabbur ayat-ayatnya, sehingga target utama kita bermuamalah dengan Al-Quran di antaranya bagaimana kita bisa mentargetkan, bisa mentadabbur ayat-ayatnya, bukan sekedar membaca yaitu huruf-hurufnya. Karena sungguhnya tilawah yang Allah perintahkan atau yang Allah puji bagi para pembaca Al-Quran, tilawah dengan makna yaitu yatlunahu, ini mereka membaca kitab dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Yang makna tilawah maknanya adalah yaitu al-ittiba, itu mengikuti. Sehingga kalau kita baca Quran, tahapannya satu, kita baca hurufnya, yang kedua kita memahami maknanya, yang ketiga ini puncaknya bagaimana kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan itulah Al-Quran yang menjadi perdagangan yang sangat menjanjikan. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mereka mentilawah Al-Quran, menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, mereka lah orang-orang yang telah berharap perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Itu belajar Al-Quran, dari belajar membaca sampai kemudian kita belajar memahaminya, semuanya termasuk ini barang perdagangan. Dan bahkan seluruh amal soleh kita hakikatnya merupakan transaksi seorang hamba kepada Allah yang Allah janjikan dengan balasan yang berlipat-lipat. Tadabbur satu di antara yang Allah perintahkan kita ketika kita membaca ini Al-Quran. Yang para ulama ingatkan, Al-Quran itu diturunkan untuk ini diamalkan, tapi kebanyakan manusia mereka menjadikan bacaan Quran sebagai amalan.
Artinya kebanyakan sebatas membaca Al-Quran, hurufnya, dan tidak meningkat dari itu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim ketika beliau yaitu berbicara tentang tadabbur Al-Quran, di antaranya beliau mengatakan qira'atu ayatin bi tafakkurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur. Membaca satu ayat Al-Quran disertai dengan perenungan, disertai dengan pemahaman, itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa tadabbur sama sekali. Apa alasan beliau? Li'annahu anfa'u lil qalbi. Membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih memberikan manfaat bagi hati. Dan semua amalan yang kita lakukan, yang paling bernilai adalah yang paling memberikan manfaat bagi hati kita. Semata-mata amalan zahir yang kemudian hatinya enggak nyambung, bisa jadi bahkan bukan sekedar tidak yaitu mendapatkan pahala, tetapi bisa mendapatkan ancaman. Salat, ada salat yang mereka itu qad aflaha, orang yang mereka beruntung dengan salatnya, tetapi ada yang mereka dikatakan Allah fawailun lil musallin, orang mereka celaka dengan salatnya. Apa di antara yang membedakannya? Yang membedakannya adalah apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Ada yang salat mereka adalah dilakukan dengan khusyuk, sehingga di antara yang Allah katakan tentang orang-orang yang beruntung adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk urusan hati. Sehingga dengan kekhusyukannya salatnya akan memberikan dampak dan memberikan manfaat yang lebih banyak. Tapi Allah katakan pula tentang orang salat fawailun lil musallin. Kenapa? Di antaranya alladzina hum fi salatihim sahun. Lalai. Di antara kelalaian adalah kelalaian hati. Hatinya belas, enggak nyambung dengan salat yang dia itu lakukan. Mari kita lihat sekilas ayat yang kita tadi baca. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat ihsan, bagi mereka adalah al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Ihsan, ikhwan, ada dua. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Ihsan kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril yang datang sebagai seorang talibul ilmi. Nabi katakan ini ihsan itu dengan ungkapan anta budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau tidak bisa di tingkatan ini, fa innahu yarak, sungguhnya Allah melihat Anda. Ihsan dalam beribadah kepada Allah, ihsan ini adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan agama itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, semuanya ini Islam. Tapi secara tingkatan ada tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Sehingga ketika Nabi
selesai menyampaikan hadis Jibril, di akhir hadis Nabi katakan, tahu enggak wahai sahabatku siapa yang datang kepada kita itu? Allah wa Rasuluhu a'lam, kata mereka. Kata Umar di antaranya. Kata Nabi, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang pada kalian dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga Islam, iman, ihsan adalah din, agama. Ini adalah tingkatan. Tingkatan paling rendah adalah Islam. Ini orang yang mereka menampakkan amalan zahirnya, ketika dia telah menampakkan zahirnya adalah muslim, dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun dia munafik, hatinya diserahkan kepada Allah SWT. Tingkatan orang-orang yang mereka masih lebih pada dominan menampakkan sisi zahir tentang keislaman mereka. Tingkatan di atasnya adalah tingkatan iman. Dan Allah yang membedakan antara Islam dan iman. Maka kata Allah ketika datang, ya ketika orang A'rab Badui mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang A'rab Badui mengatakan, ya Rasulullah kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu, katakan ya Rasulullah SAW, mereka atau kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Di sini Allah membedakan antara iman dan Islam. Iman lebih pada yakni penampakan amalan zahir. Naik lagi adalah iman. Iman adalah orang yang mereka hatinya telah mulai meresap, yakni keimanan. Kenapa Allah perintahkan Nabi mengatakan walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum ngeresep dalam hati kalian. Iman itu kalau kita tamsilkan atau kita ini buat perumpamaan kayak tahu bacem. Tahu enggak? Tahu bacem. Tahu bacem. Tahu bacem itu ada yang luarnya kelihatannya kadang kelomoh dengan bumbunya itu. Tahu kelomoh enggak? Kelomoh. Sehingga sawangannya cemokot. Tahu cemokot? Ngiler untuk dinikmati, dicokot. Karena kelihatan Masya Allah, ya ini kelomoh dengan bumbunya atau dengan bumbu bacemnya itu. Tapi ternyata kalau dicokot, anyep. Anyep. Kenapa sih bumbu bacemnya belum ngeresep? Ada orang sawangannya kalau tampilannya itu kaya wali, oh Masya Allah, imane tingkat pitu, dhuwur banget Masya Allah tampilannya. Tapi begitu mendapatkan ujian iman langsung remuk. Langsung remuk. Kemarin tampilannya kayak wali, Masya Allah. Saiki nongkrong yang ngebuk, karoan kolor, ngebur kidoro, drastis banget. Ini adalah fenomena orang yang mereka itu, yaitu penampakan zahirnya itu Masya Allah, tapi iman belum ngeresep. Orang yang sudah iman yang ngeresep itu akan dia betul-betul yaitu memiliki rasa tersendiri berkaitan dengan iman. Nah, tingkatan iman yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu tingkatan iman yang dia telah sampai pada tingkatan bisa betul-betul merasakan yaitu kelezatan dia di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nabi menjelaskan tentang ihsan dengan dua tingkatan. Tingkatan pertama, anta budallaha ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Di dunia ini Allah tidak akan bisa dilihat. Tapi maksudnya ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah, itu hatinya betul-betul sangat tersifat, hatinya betul-betul sangat tergambar tentang keagungan Allah SWT. Dari atau dengan sebab dia mengenal Allah Ta'ala. Dan di antara cara Allah mengenalkan kita, satu, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan perenungan, tafakur terhadap makhluk Allah Ta'ala. Yang di setiap makhluk Allah Ta'ala itu, di situ ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada makhluk yang kita anggap remeh sekalipun. Makanya diantaranya Allah katakan, innallaha la yastahi ayatriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu kok buat perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk. Ba'udah. Atau bahkan yang lebih rendah dibandingkan dengan nyamuk. Yang lebih rendah lagi. Karena tidak ada di setiap ciptaan Allah kecuali di situ ada, yaitu keagungan Allah Ta'ala. Orang yang mereka mencermatinya, kesimpulannya akan pada kesimpulan subhanak ma khalaqta hadza batilan. Maksudnya ya Allah, enggak ada yang sia-sia dari setiap ciptaan. Antum bicara apapun, kalau kemudian diteliti oleh ahlinya, maka setiap perkara itu pasti ini memiliki, di balik itu ada kekuasaan Allah yang sangat agung. Yang kedua, Allah mengenalkan kepada kita yaitu dengan setiap nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, orang yang paling beribadah, orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat Allah. Orang yang mereka mencermati dan merenungkan pada setiap nama yang Allah kenalkan pada kita akan tergambar kesempurnaan Allah yang betul-betul membuat dia yaitu akan betul-betul mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Maka kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan. Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Ini orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan setiap nama dan sifat yang Allah telah kenalkan kepada mereka. Karena di setiap nama Allah itu menuntut kita, kandungan kita beribadah kepada Allah dari apa yang terkandung di dalam nama Allah tersebut. Sehingga ketika dia semakin mengenal nama-nama Allah, akan semakin sempurna penghambaan yang akan dia lakukan baik secara kualitas, kuantitas maupun kualitas. Contoh nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman kita tahu itu adalah nama Allah Ta'ala. Lalu kita tahu pula maknanya Allah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, Allah pemilik rahmat yang luas. Kemudian Allah Arhamur Rahimin. Lalu Allah Yuhibbur Rahmah. Satu nama ini menuntut kita beribadah kepada Allah. Di antaranya satu, kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah karena luasnya rahmat Allah. Yang kedua diantaranya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah Anda orang yang penyayang, menyayangi para hamba Allah, maka Allah akan mencintai ini Anda. Satu nama, kita bisa mewujudkan ubudiyah dalam bentuk beberapa bentuk ibadah. Bagaimana kalau kita kemudian mengenal 2 nama, 10 nama, 99 nama, maka akan semakin sempurna ibadah yang akan dia wujudkan ini kepada Allah Ta'ala. Allah mengenalkan kita dengan 2 ini. Orang yang mereka betul-betul mengenal Allah dengan benar, maka akan tumbuh dalam hatinya rasa pengagungan kepada Allah, muncul rasa kecintaan kepada Allah,
sampai muncul rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu hanya akan bisa diwujudkan oleh orang yang mereka hatinya telah mengenal siapa itu Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, di sini rahasianya, kenapa semua para nabi dan para rasul itu dakwahnya pasti yang pertama adalah mengenalkan Allah dalam rangka untuk menuju pada ini sikap mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan apapun kerusakan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, obat pertama, solusinya atau dakwah yang disampaikan yang pertama dan utama pasti adalah tauhid. Kenapa mesti tauhid? Sedangkan problem yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Karena akar permasalahan itu, segala bentuk penyimpangan itu akarnya adalah dari tidak mengagungkan Allah. Tidak mengagungkan Allah itu karena mereka diantaranya tidak mengenal Allah. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam ketika berkomentar tentang kaumnya yang sangat bengal, yang sangat keras kepala. Yang Nabiullah Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bagaimana mereka hasil akhirnya itu adalah seperti yang Nabiullah Nuh keluhkan, wala yalidu illa fajiran kafara, tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak itu sudah disiapkan dikader untuk menjadi kader-kader fajir kafir. Sampai Nabiullah Nuh kemudian berdoa kepada Allah, ini Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina tayyara, ya Rabb jangan kau sisakan seorang pun orang kafir di muka bumi ini. Kalau engkau masih tersisa, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Apa kata Nuh tentang kerusakan yang menimpa mereka, penentangan mereka yang sangat keras kepada Nabiullah Nuh. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kuncinya di sini. Hilangnya rasa pengagungan kepada Allah yang membuat mereka itu kemudian durhaka kepada Allah dengan semua kadarnya. Sesuai dengan hilangnya rasa pengagungan kepada Allah atau sesuai dengan berkurangnya kadar pengagungan kepada Allah, itu akan berkurang pula atau akan itu muncul pelanggarannya, penentangannya, keberaniannya kepada Allah sesuai dengan kadar ini hilangnya rasa pengagungan dia kepada Allah Ta'ala. Makanya obat pertama yang disuntikkan kepada mereka untuk mengobati penyakit segala bentuk penyimpangan itu adalah dikenalkan mereka tentang siapa itu Allah. Dan kalau hati itu sudah kemudian mengenal Allah dan jadi keyakinan yang meresap dalam hatinya, maka akan muncul rasa pengagungan yang sebesar-besarnya kepada Allah. Jadilah orang yang mereka bertakwa kepada Allah, orang yang mereka hatinya ada pengagungan kepada Allah, akan menuntun mereka betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah setunduk-tunduknya, tidak pakai lagi kata tapi, tunduk mutlak. Para sahabat, yang Nabi telah ajarkan bagaimana mereka mengenal Allah dan hati mereka telah berhias dengan hiasan iman. Begitu kemudian Allah turunkan ayat-ayat ahkam di Madinah, di Mekah hampir nggak ada ayat ahkam kecuali salat. Semuanya berkaitan dengan pengenalan tentang Allah, tentang akidah, tentang tauhid, tentang yaumul akhir, sehingga hatinya itu betul-betul digarap, sehingga betul-betul berhias total dengan keimanan. Begitu kemudian Allah turunkan ayat-ayat ini ahkam di Madinah,
itu ibaratnya tinggal gelinding gitu aja. Sangat enteng dan sangat mereka yaitu gampang dalam mewujudkan ini perintah-perintah Allah Ta'ala. Kenapa sering kita merasakan beratnya kita beramal saleh? Satu di antaranya itu pengenalan kita kepada Allah dan keyakinan tentang ya ini segala perkara gaib termasuk di antaranya yaumul akhir itu belum ngeresep. Sehingga ya sudah sih dapat pengetahuan sudah, tapi belum ngeresep dalam hatinya itu yang membuat dia kemudian masih berat dalam melakukan berbagai macam amal saleh, ibadah dan yang lain-lainnya. Beda dengan orang mereka imannya telah ngeresep. Contoh mamanya, ada seorang sahabat Nabi, kalau bicara tentang jaraknya rumah dengan Masjid Nabawi, itu paling jauh. Tapi orang ini tidak pernah absen dari sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disarankan teman-temannya, mbak kamu beli kendaraan biar paling enggak ngeringankan perjalanan dari berangkat dari rumah ke masjid dan kepulangannya di masjid ke rumah. Apa kata dia? Ma yasuruni anna mangsili ilal jambil masjid. Enggak membuat aku seneng, kata dia. Seandainya rumahku itu ada di samping masjid, ibaratnya buka pintu langsung pelataran masjid sehingga kakinya udah langsung ndelamak ke masjid, halaman masjid. Oh, itu enggak membuat aku suka. Kok bisa semilitan itu sih? Apa yang ada di hatinya itu? Apa katanya? Uridu ayuk tabali mamsyaya. Aku sangat ingin sekali setiap langkah-langkah kakiku dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Langkah kaki yang akan mengangkat derajat, langkah kaki yang akan menghapuskan dosa. Keyakinan yang sudah nancep di hati seperti itu membuat dia militan seperti itu. Suhaib Ar-Rumi, dia kalau malam itu ibaratnya kayak kacang di penggorengan itu. Kelisian nggak bisa tidur, lalu malamnya banyak dipakai untuk qiyamul lail. Sampai istrinya protes, mau ia tidur, bukankah Allah jadikan malam untuk istirahat? Ya, kata Suhaib, Allah jadikan semua malam tempat istirahat bagi manusia illa Suhaib, kecuali Suhaib. Kenapa sih? Katanya, ungkapan Suhaib, idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adabiha. Aku kalau ingat tentang neraka dengan semua jenis adabnya, artinya Suhaib sudah belajar, sudah mendapatkan pelajaran tentang apa itu neraka, bagaimana adab neraka, dan itu kemudian ilmunya ngeresep dalam hatinya. Kalau aku ingat hal itu, katanya, tara naumi khaufan minha. Langsung tidurku itu lenyap, hilang. Karena hatiku takut menjadi penghuni neraka. Wa idza tadzakartu al-jannata wa ma fiha min na'imiha tara qalbi syauqan laha. Tapi kalau aku ingat surga, dan ketika aku ingat surga dengan semua kenikmatannya, jantungku kayak mau terbang pengen menjadi ahlul jannah karena rindu untuk mereka itu menjadi ahlul jannah. Itu adalah ketika keyakinan itu ngeresep dalam hatinya. Akan menjadi sebuah tindakan, menjadi tenaga besar untuk dia melakukan sesuatu yang orang lain sulit untuk melakukannya. Sampai pada tingkatan orang yang mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya betul-betul seakan-akan dia melihat Allah dengan keyakinannya itu sampai pada tingkatan merasakan lezatnya pengabdian ibadah kepada Allah Ta'ala dan kerinduan. Maka di antara yang Nabi minta adalah Allahumma inni as'aluka
ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, berilah aku kelezatan melihat, aku minta padamu kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu. Rasa kerinduan itu yang membuat dia itu kemudian merasa sangat, yaitu menikmati semua yang akan mengantarkan pertemuannya kepada Allah Ta'ala. Hati yang mereka merindukan bertemu dengan Allah itu akan membuat dia semua proses yang mengantarkan dia bertemu Allah nanti itu sangat dia nikmati dan dia sangat yaitu semangat. Antum kalau merindukan seseorang dan dijanjikan ketemu, tapi ada syarat yang perlu dipenuhi, oh dengan enteng banget dia itu melaksanakan syarat itu karena ada kerinduan di sini. Yang Allah menjanjikan pada kita seakan memberikan kepastian kepada kita. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, ini pertemuan khusus, ada liqa yang am, ada liqa yang khas. Ada liqa pertemuan yang umum, semua manusia akan ketemu Allah. Yang bejat, yang baik, yang musyrik, yang tauhid, yang mukmin, yang kafir, semuanya ketemu Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathang famulaqih. Wahai manusia, sekarang Anda adalah orang-orang yang sedang bekerja dan nanti pasti akan ketemu dengan Allah. Yang kafir ya ketemu, musyrik ya ketemu. Ini pertemuan am. Tapi ada pertemuan khos. Pertemuan yang diwarnai dengan penuh kerinduan, kelezatan, penikmatan. Itu yang Allah janjikan pada orang mukmin. Pasti hari pertemuan itu terjadi. Allah seakan-akan memberikan kepastian, jangan ragu. Tapi sekarang itu saatnya Anda untuk memenuhi syarat pertemuannya dengan Allah yang khusus ini. Mangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ini suasana kita sekarang adalah ini. Oleh karena itulah, ikhwati billah, orang-orang yang seperti ini telah sampai pada tingkat bisa merasakan lezatnya ibadah. Sudah bisa merasakan lezatnya ibadah. Sehingga Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan salat itu dalam hatiku itu celes. Ya jujur saja, kita salat ini ada yang salatnya itu kelasnya pokoknya wis tapi wajib. Sehingga jengklit salam wis rampung. Wis salat, aku wis salat. Sudah merasa kewajibanku gugur, wis Ratu somaneh ini. Ini sholat yang belas gak berkualitas. Tapi ada orang yang sholat itu ibaratnya kalau sujud gak pengen bangun karena dia merasakan lezatnya sholat yang dia yaitu lakukan. Itu sholatnya orang yang berkatnya telah sampai pada tingkat menikmati sholat. Dan diantara ciri orang menikmati sholat itu khususnya kalau sendirian, itu bisa betah berlama-lama. Semua yang namanya menikmati itu bisa betah. Antum yang mungkin minta maaf ya, ada yang umpamanya yang maniak bola. Kalau sudah ngedep tontonan bal-balan itu, meripati itu khusyuk, hatinya khusyuk, meripati menteleng kok sampai berjam-jam itu enteng aja. Enteng. Tapi begitu membuka Quran, lagi buka, angopnya itu bolak-balik. Hebatnya itu kalau Qurannya ditutup gini itu langsung piar. Nggak pakai mukadimah apalagi, langsung piar. Apa bedanya tadi? Hanya beda menit aja. Buka gini wangop terus. Begitu ditutup gini langsung piar. Apa bedanya? Adalah kembalinya kepada suasana, yaitu hati. Orang yang sampai ada tingkat ihsan seperti ini, dia tingkatan iman yang paling tinggi sampai tingkat bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah dan hatinya seakan-akan beribadah kepada Allah, ya dia melihat Allah, ini betul merasakan keagungan Allah Ta'ala.
tingkatan di bawahnya adalah ini kalau nggak bisa tingkatan ini karena kata ini fa innahu yarak, Allah pasti melihat Anda, maqam muraqabah. Kalau ini maqam musyahadah, ini maqam muraqabah. Ini ada tingkatan yang paling tinggi, ihsan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Kita muslimin, plot-plotannya itu diplot oleh Allah, itu menjadi orang baik. Berbuat baik kepada para hamba Allah Ta'ala. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Keberuntungan itu bersama dengan orang berbuat baik. Berbuat baiklah, pasti Anda akan sukses, beruntung. Dan kita diperintah, kita diharapkan untuk menjadi orang yang saleh wal muslih. Saleh dan memperbaiki orang. Berbuat baik dan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Inna minan nas nasan mafatihul lil khair, mafatihul lil khair maghaliqal syarr. Ada orang yang dia ini menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan dan menutup semua pintu-pintu keburukan. Dia bukakan pintu tauhid, dia bukakan pintu sunnah, dia bukakan pintu taat, dia bukakan pintu ketaatan, pintu kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, dia tutup rapat pintu syirik, dia tutup rapat pintu bid'ah, dia tutup rapat pintu maksiat. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa inna minan nas nasan mafatihal syarr maghaliqal khair. Ada orang yang mereka justru pintu keburukan dibukakan semuanya, pintu kebaikan ditutup semuanya. Maka fatuba, kata Allah, kata Nabi, beruntunglah orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya dibukakannya pintu kebaikan. Dan celakalah orang yang dengan kedua tangannya dibukakannya pintu keburukan. Muslim itu adalah plotnya orang baik dan membukakan pintu kebaikan bagi manusia. Dan berbuat ihsan itu adalah ketetapan yang sudah menjadi bagian ketetapan kewajiban ajaran Allah Ta'ala bagi umat ini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah menetapkan kepada kita agar berbuat ihsan dalam segala perkara. Berbuat baik dalam segala perkara. Bahkan walaupun kepada binatang sekalipun. Kalau kepada binatang itu tertuntut kita berbuat baik, apalagi kepada manusia, lebih lagi. Bahkan walaupun kepada orang kafir sekalipun, kita tidak ini terlarang berbuat baik. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada manusia. Manusia umum, mukmin maupun kafir. Enggak boleh walaupun orang kafir kemudian kita mengucapkan kalimat semaunya. Ini berapa nih? Adzan, terus habis adzan lanjut sebentar. Nih baru isya. Nih.
mengajarkan kaidah berbuat baik. Satu, bagaimana seorang muslim itu mencurahkan kemanfaatannya seluas-luasnya dalam kehidupan. Manfaat dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan keberadaannya, dengan ketokohannya, dengan jabatannya. Itu gimana rumusnya itu? Pokoknya manfaat apa yang sudah aku berikan untuk orang lain. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ahabba ayun nasi ahabbu ilallah. Kanjeng Nabi, orang yang paling dicintai Allah itu yang seperti apa sih? Kata Nabi SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Sehingga kalau setiap muslim berangkat dari hadis ini, maka angka sangat luar biasanya produktivitas yang akan dia berikan kepada manusia, bagaimana memberikan manfaat seluas-luasnya. Bisa dengan ilmu dunia Anda, apalagi dengan ilmu agama Anda. Memberikan manfaat yang berkaitan dengan masa dengan dunia atau dengan dunia dia atau dengan agama dia. Bagaimana memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada manusia. Sering kita yaitu menganggap keutamaan itu ketika kita yaitu bisa mewujudkan amal-amal ibadah yang ketok moto ganjarannya. Maksudnya ketok moto ganjarannya itu yang janjinya jelas, sholat, puasa, zikir, kemudian haji, umroh, segala macam. Jarang banget di antara kita yang yaitu menganggap amal sosial itu punya nilai tinggi. Padahal Nabi pernah ditanya pula oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah. Kanjeng Nabi, kalau amal-amal yang terbagus itu yang kayak apa? Kanjeng Nabi, Nabi sebutkan 9. 9 ini semuanya amal sosial. Amal sosial. Satu, sururun tudkhiluhu alal muslim. Rasa gembira yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Gampang enggak ikhwan? Nyenengkan hatinya orang itu gampang enggak? Angel. Yang gampang itu nyusahkan. Membuat orang gembira itu susah banget. Nek perlu lagi senang aja dibuat susah, gimana caranya? Kalau kita, karena untuk membuat orang gembira itu mesti ada modal, dia mencintainya, dia sangat ingin dia itu mendapatkan kebaikan, dia mencintai orang yang seperti dia mencintai dirinya, dan seterusnya. Modal itu mesti harus ada di dalam hati dia. Sehingga dia sangat ingin bagaimana membuat orang gembira seperti dia suka. Ini dibuat gembira. Dan itu berat. Karena itu sangat membutuhkan adanya hati yang tulus. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan. Atau Anda hilangkan itu kesulitan orang lain. Hilangkan kesulitan orang. Baik kesulitan berkaitan dengan harta, kesulitan berkaitan dengan ilmu, kesulitan berkaitan dengan kasus. Pokoknya gimana Anda bisa kemudian menghilangkan kesulitan mereka. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan. Anda lunaskan utangnya. Memutihkan hutang dia. Atau memberikan pertolongan kepada orang yang punya hutang itu bisa dengan memutihkan. Atau bisa kalau utang dengan antum bisa dikasih tempo mundur. Tapi itu kalau memang bermanfaat buat dia. Ada orang yang kalau dikasih tempo mundur atau dilunaskan utangnya itu tambah keranjingan. Utang tambah keranjingan. Itu enggak manfaat. Harus kasih pelajaran. Tahu enggak keranjingan itu? Tahu? Tambah keranjingan utang. Sehingga ternyata utangnya itu banyak tambah berebel kemana-mana itu. Dilunasi yang ini utangnya malah kemana-mana, dia harapannya dilunasi lagi. Oh, orang kayak gini kebaikan Anda nggak manfaat. Itu harus kasih pelajaran. Memaafkan itu bagus, tapi kalau memaafkan itu dia justru jadi jelek, itu kasih pelajaran.
supaya bermanfaat. Ini sikap kita kepada orang tersebut. Yang keempat, au tatrudu anhu dain. Ini cuan. Atau Anda tutup itu laparnya orang. Ditolak itu kelaparan yang menimpa orang. Sehingga membuat orang ini hilang kelaparannya. Yang kelima, ini wa an amsiya ma'a akhi. Aku berjalan bersama dengan saudaraku dalam suatu urusan. Ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahrun. Bayangkan, saya berjalan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Itu lebih aku cintai, lebih aku sukai kata Nabi dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Yang keenam, waman kaffa ghadabahu. Barang siapa yang dia bisa menahan marahnya, maka Allah akan tutup ini auratnya. Allah akan tutup ini aib-aibnya, akan tutup satarallahu auratahu. Allah akan tutup itu auratnya. Apa sih hubungan antara marah dengan tertutupnya aurat, ikhwan? Apa kira-kira hubungannya? Aib dia. Biasanya nyun ngapunten, orang yang marah itu pengennya itu kalau sudah pengen melampiaskan, nggak bisa menahan marah, pengen melampiaskan. Namanya orang pengen melampiaskan itu sak marem-mareme, sak marem-mareme. Nek ngomong itu ya bakal sak metu-metuni. Dan kadang maremnya itu kalau dia ngomongnya itu sak mengatai orang, ngomong orang sak julek-juleki ibaratnya itu. Sampai kadang ya minta maaf, daftar kebun binatang itu keluar semuanya itu. Sampai isi WC pun keluar kadang-kadang. Lah kalau itu yang kayak gitu Ustadz gitu ya, Masya Allah. Ternyata waslinya gitu. Ya aibnya akan itu kebuka. Kemudian makanya kata Nabi, kalau Anda pas marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nah, kalau Anda sedang marah itu menengok. Menengok. Silakan Anda diam. Nanti ngomongnya kalau sudah lerem. Karena kalau pas ngomong itu pas marah itu mesti minimal jegadul. Tahu nggak jegadul? Ngomongnya itu ya judes-judes. Itu pasti nggak enak. Dan kalau Anda posisi marah itu mencari posisi yang lebih rendah dari berdiri, duduk, dari duduk, berbaring, ngelekar. Jangan diwalik. Lo dari duduk nguatek. Itu nanti bahaya. Ini adalah pandai menahan marah. Bukan nggak boleh marah. Marah itu adalah nikmat. Tapi pandai mengendalikan marah. Khususnya berkaitan dengan marah karena hawa nafsu. Kemudian yang ketujuh, yaitu orang yang mereka yaitu pandai menahan marah ini juga kata Nabi, Allah akan berikan rojaan yaumal qiyamah. Hatinya akan Allah berikan harapan-harapan dari kiamat kelak. Yang kedelapan, bahwasanya orang yang mereka berjalan dengan saudaranya, waman masya ma'akhihi fi hajatin hatta tatahayya, dia sampai tuntas kebutuhannya itu, Allah akan kokohkan kedua telapak kakinya saat banyak telapak kaki tergelincir, yaitu saat meniti sirat. Yang ke-9, bahwasanya su'ul khuluq yufsidul amal, jeleknya akhlak itu bisa merusak amal kayak merusaknya cuka kepada madu. 9 ini semuanya adalah amal sosial. Sehingga bagaimana muslimin diplot itu menjadi orang yang betul-betul memberikan kebaikan, kemanfaatan yang seluas-luasnya. Maka tamsilnya muslim mukmin itu kayak hakikat jati dirinya, definisi muslim dan mukmin. Apa definisi Islam muslim mukmin? Mana enggak? Definisi muslim mukmin yang Nabi bicara bukan dari sisi iman. Muslim jelas orang yang mereka bersyahadat dan dengan rukun iman, rukun Islamnya itu. Mukmin jelas dengan imannya, dengan rukun imannya itu yang 6 itu. Tapi Nabi pernah bicara tentang sisi definisi dari sisi akhlak. Muslim siapa itu? Ya ini man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim itu orang lain selamat dari kejahatan lisan dan perbuatannya. Kalau Anda mengenalkan saya muslim, artinya Anda garansi Anda selamat dari kejahatan lisanku dan perbuatan.
Mukmin man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin orang lain dibuat aman dalam hal urusan harta dan kehormatannya, jiwanya. Sehingga Anda kenakan Anda mukmin, artinya Anda memberikan garansi aman untuk harta dia dan jiwa dia. Kita seringnya semakin orang dekat dengan kita, itu merasa kita nggak aman dengan harta kita, nggak aman dengan kehormatan kita. Khawatir justru dia orang pertama yang akan mencederai kehormatan kita, merusak kehormatan kita. Kita nggak merasa aman. Itu menunjukkan kita belum berhias dengan hiasan iman sebagai seorang mukmin. Demikian pula hartanya nggak selamat. Utang, ngemplang, jilih, ora balik. Kemudian ngelola usaha amburadul, hanya modalnya afan akhi wis amblek, modalnya wis amblek, hancur, nggak balik lagi dan seterusnya. Akhirnya orang dibuat nggak merasa aman, hartanya termasuk jiwanya. Ini adalah sosok seorang muslim, seorang mukmin. Sehingga intinya Masya Allah, seandainya muslim itu dia menepati keislamannya, menepati keimanannya, maka dalam sisi memberikan kemanfaatan, kata Nabi, yaitu memanfaatkan seluas-luasnya. Dari sisi dia menahan madarat, Nabi mengajarkan kaidah besar, la dharara wa la dirara. Yang namanya muslim itu, dia tidak menimbulkan madarat, mara bahaya, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain. Sehingga gimana dia betul-betul membuat orang lain itu aman dari gangguan dia. Dia tidak menimbulkan gangguan, tidak menimbulkan amal yang membuat dia terkena mara bahaya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu kalau kemudian diterapkan di semua sisi kehidupan kita akan menjadi suatu hal yang sangat Masya Allah. Sampai umpamanya untuk buat rumah. Gimana rumahnya itu bukan rumah yang menimbulkan madarat bagi orang lain. Perceraiannya jangan sampai milih ke tetangganya. Nek udan jangan sampai nerocoi tetangganya. Itu termasuk ini bagian yang dia pikirkan. Bagaimana kalau berkendaraan tidak ya-yaan di jalan sehingga mengganggu dan menakutkan orang lain. Ini adalah termasuk bagian daripada la dharara wala dirara. Bagaimana juga tidak memakan atau memberikan makan orang lain yang akan membahayakan ini orang tersebut dan seterusnya. Orang yang berbuat ihsan di dunia seperti ini, jatahnya nanti di akhirat itu satu al-husna, surga. Kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan, kita lihat, kita dengar, semuanya adalah di luar apa yang pernah kita saksikan dan kita nikmati. Walaupun namanya sama. Nama sama dalam hal nama, tapi beda dalam hal hakikat. Ma la ainun ra'at, wala udhun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Nikmat surga, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah sekedar terlintas pun juga belum pernah. Semuanya di luar apa yang manusia pernah nikmati. Dan orang yang mereka Allah masukkan di surga, diselamatkan neraka, itulah hakikat kesuksesan hakiki di ini kampung akhirat. Itu orang yang sukses hakiki. Orang yang tidak selamat dari neraka sehingga tidak menikmati surga, itu orang yang gagal total kehidupannya walaupun di dunia successful. Seandainya kita tidak selamat dari neraka, maka berapapun tebusan yang Anda siapkan, mau 2 bumi, mau emas sebesar bumi, semuanya nggak laku di sisi Allah, nggak laku. Dan seandainya orang itu di dunia itu paling nikmat, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Besok akan didatangkan orang yang paling nikmat di dunia, bukan yang sak Semarang, bukan hanya sak Surabaya, bukan yang sak Jawa Timur, bukan yang sak Indonesia, sak dunia paling dia nikmat. Kemudian dia dicelupkan sekali celupan ke neraka. Lalu dikatakan hal marra alika naimun qat, apa Anda pernah merasakan kenikmatan walaupun saat? Wallahi la ya Rabb, enggak ya Rabb, enggak pernah ya Rabb. Padahal dia paling glegeen di dunia, paling nikmat sak dunia, tapi begitu dicelupkan sekali dia ke neraka, enggak merasakan apapun kenikmatan dunia.
Maka orang yang diselamatkan Allah dari neraka dimasukkan ke surga, itulah orang yang betul-betul untung yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa dia diselamatkan Allah dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia telah betul-betul beruntung. Sukses yang hakiki adalah sukses kampung akhirat. Sehingga bagi seorang mukmin slogan sukses akhirat harga mati harus. Kalau enggak, maka enggak ada artinya jabatan, harta segala macam, hanya jadi penyesalan saja. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang kedua, wasyadah lillatina sanul husna wasyadah. Asyadah yaitu tambahan sini umum kata para ulama. Umum. Termasuk tambahan-tambahan kenikmatan yang ada di jannah, Allah akan tambah-tambah lagi. Tapi ada tambahan spesial, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Yang itu merupakan nikmat spesial, yang bahkan kenikmatan yang bisa sampai melupakan nikmat-nikmatnya surga. Padahal nikmat jannah seperti digambarkan Allah, yaitu tadi. Ketika ahlul jannah telah masuk jannah, menikmati jannah, di antara yang disuruh dikatakan kepada mereka oleh Allah Ta'ala, wahai ahlul jannah, ini aturiduna an asid, apakah kalian pengen aku menambah nikmat? Kata mereka, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhinal jannata wa tunjina anin nar. Ya Allah, ya Rabb, bukankah engkau telah memutihkan wajahku? Bukankah engkau telah menyelamatkan aku dari neraka, memasukkan aku ke surga? Apa ada nikmat lain? Allah singkapkan wajahnya, mereka melihat wajah Allah, dan kenikmatan melihat wajah Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih mereka cintai dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah Ta'ala. Sehingga lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan, jaluk opo keturutan. Ada sahabat minta, ya Rasulullah, di surga ada enggak ini kuda? Ada. Seandainya Anda minta ini kuda bersayap terus terbang ke penjuru surga, bakal dituruti. Ada enggak di surga dawet? Atau minta dawet, minta gudeg, minta tengkleng, ono kabeh. Semuanya disediakan Allah. Lahum ma yasha'una fiha waladaina masjid. Dan ada tambahan bonusnya. Puncaknya bonus adalah yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Wujuh yawmaidin nadhirah. Hari itu wajah mereka super berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, hari itu mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan, cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Maaf kalau kebablasan waktunya. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna nas'aluka laddatan nadhar ila wajhik wa shauqan ila liqa'ik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata siratan lana min kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jazakumullah khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.